Ya, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, karena tiap hari, tiap pagi Engkau memberikan hikmat pada kami untuk mengertikan firman-Mu. Biarlah firman ini jatuh pada tanah yang subur dan berbuah. Kami percaya ini akan seperti tanaman yang tiap hari disiram dan satu waktu akan berbuah. Terima kasih Bapa, Engkau bekerja pada hamba-Mu, pada kami semua yang mendengarkannya, supaya kami menangkap isi hati Roh Kudus, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini akan melihat satu cerita seorang raja, ya. Raja itu namanya Raja Hizkia. Jadi kalau kita perhatikan di sejarah Israel itu, Raja Hizkia adalah raja yang membuat sejarah. Bagus sekali cerita tentang Raja Hizkia. Jadi kita akan belajar bagaimana kehidupan dia yang bergantung pada Tuhan, kehidupan yang berdoanya yang sangat luar biasa, bahkan doanya bisa membuat sejarah. Sejarah yang pertama yaitu menjatuhkan kerajaan Syria. Syria waktu itu yang menduduki Israel, yang menawan orang-orang di Israel. Jadi itu pada akhir Israel ditawan, orang-orang Israel diduduki oleh Assyria. Tapi waktu dia mau menyerang Yehuda, si Hizkia itu berdoa cari Tuhan, dan dia Tuhan bantu, Tuhan membebaskan dia. Yang kedua, Hizkia juga punya sejarah, itu dia sakit, dan bahkan Tuhan sudah katakan dia itu akan mati, sama seperti kita dengar kemarin. Tuhan sudah mengatakan kepada Daud, anaknya akan mati. Nah, ini Hizkia disebut oleh Tuhan, kamu akan mati. Tapi Hizkia bahkan bisa datang pada Tuhan dan memohon pada Tuhan, menawar pada Tuhan, dan akhirnya Tuhan dengar doanya. Ini luar biasa Hizkia, dan ini kita bisa belajar. Nah, sebelumnya kita lihat kembali latar belakang sejarah bangsa Israel. Kalau kita perhatikan yang seperti kita pernah belajar sebelumnya, ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini, yang peta-peta yang kemarin itu. Nah, di sini kan Israel itu terpecah, ya, dari Israel yang satu pada masa Saul dan Daud, ya. Kemudian yang warnanya hijau ini kemudian terpecah menjadi Israel bagian utara di sini dan Israel bagian selatan. Israel utara ini disebut di Alkitab Israel. Kalau di bagian selatan disebut Yehuda. Nah, Yehuda ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, di sini keturunan raja, keturunan Daud masih ada. Tapi di sini sudah bukan keturunan lagi Daud, sudah orang-orang lain. Nah, di sini tahun-tahun mereka ada di sini. Nah, di sini ada nabi-nabi, ya, nabi-nabi yang bekerja pada saat itu. Ada Nabi Samuel di sini, Nathan di sini yang kemarin kita lihat untuk menghadapi Daud. Nah, kemudian di sini ada Nabi Elia pada Yehoshafat. Nanti kita akan lihat raja-raja yang bagus, ya, yang baik. Itu kita akan lihat di sini Yehoshafat dalam waktu berikutnya. Kemudian di sini ada nabi-nabi yang lain. Nah, di bagian bawah sini menjelang berakhirnya kerajaan Israel kan di sini ditaklukkan oleh Syria. Dan di sini ada Ahaz yang jahat, tapi anaknya baik, gitu, Hizkia. Dan nanti dia akan ada anaknya juga, Manasye, yang jahat. Dan di sini ada nabi namanya Nabi Yesaya yang bekerja di sini. Yang awal-awal kita dengar, nanti Yeremia di bagian bawah pas sebelum Yehuda meninggal, gitu. Yehuda ditawan ke Babylon. Jadi di sini Hizkia di sini. Nah, kalau kita lihat di bagian ini ada peta ini. Ini ada gambar kehidupan rohani mereka yang naik turun. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kalau kerajaan utara ini memang kehidupan rohaninya memang di bawah, ya, mereka sudah tidak takut lagi pada Tuhan, mereka sudah menyembah berhala semuanya. Tapi Yehuda ada
ada gambar seperti pulsa ini, dia naik dan dia turun menunjukkan kerohaniannya. Nah, kalau di sini Daud masih bagus dan Salomo ya awal-awal bagus, dia mulai turun. Rehobiam ini sudah nggak benar. Nah, di sini naik lagi, naik di sini. Di sini Yehoshafat bagus ya. Kemudian dia turun lagi, di sini Joas bagus. Naik lagi di sini Usia bagus. Nah, di sini turun. Nah, di sini Hizkia. Hizkia itu bagus. Nanti dia turun lagi ke Manasye, Manasye bahkan paling parah. Nah, di sini Josia bagus dia. Nanti kita lihat Josia juga nanti. Tapi kita lihat di Hizkia di sini. Sama seperti kemarin, di sini ada raja-raja yang memerintah, nabi-nabi yang memerintah di sini. Nah, di sini ada Nabi Yesaya. Yesaya itu Yesaya ya, Nabi Yesaya. Dan di sini ada akhir-akhirnya ada Habakuk, Sefanya dan sebagainya. Oke. Jadi itu kita kalau nanti ini kita print, kita kirim ke Manado tuh ininya. Nah, ada peta yang lain lagi nanti kalau kita mau lihat ini peta ini. Ini peta ini ada kerajaan-kerajaan yang lain. Ini kerajaan utara, ini kerajaan selatan. Di sini ada pemerintah-pemerintah dari bangsa yang lain. Assyria di sini, raja-raja ini menurut sejarahnya mereka memerintah dari tahun berapa ke tahun berapa. Misalnya di sini pada akhir Israel itu tahun 720 sebelum Masehi, 710 sebelum Masehi. Nah, di sini Israel. Dan pada saat ini Hizkia di sini. Nanti dilanjut ke bawah ke sini ada sudah bukan Syria lagi, nanti sudah ada kerajaan Median, kerajaan Babilonia ya di sini. Nah, beliau akan berikut Manasye, Yosia, dan pada saat terakhir ini, pada saat Yeremia, Yehuda juga sudah habis. Nah, di sini ada 70 tahun mereka ditawan dibawa ke Babilonia. Nah, pada saat ini ada terjadi Nebukadnezar pemerintah. Di sini ada Daniel. Ya, cerita Daniel ada di sini. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ada juga dalam pembuangan kisah-kisah tentang mereka yang sudah dibuang. Dan waktu mereka dibuang ada kisah seperti Esther. Ya, jadi kalau kita lihat di sini tuh kitab Esther, ya, Ratu Esther itu pemerintahan Darius. Nah, itu Israel dalam pembuangan. Nah, ada Zerubabel, kemudian ada Nehemia yang membangun kembali Yerusalem. Jadi Yeremia itu sebenarnya bagian-bagian terakhir, dan di sini sudah habis perjanjian lama, dan kemudian kita akan masuk ke perjanjian baru. Nah, itulah kalau mau lihat peta ini yang apa namanya, yang ada. Ini peta terakhir ini peta-peta di bagian pembuangan ya. Yunus, Amos, Hosea, ini bagian terakhir di sini. Dan kemudian di sini daerah-daerah apa namanya, apa itu istilahnya, nabi-nabi kecil, Obaja dan sebagainya. Nah, kita lihat kisah tentang kisah tentang Hizkia di mana? Itu ada di dua raja-raja 17, 18 dan 19. Jadi dua raja-raja 17, 18 dan 19. Nah, 17 ini kita perlu lihat supaya kita tahu kenapa bangsa Israel itu ditolak, atau bangsa Israel ditawan, dibuang oleh Tuhan karena kelakuan mereka. Nah, di situ juga ada cerita bagaimana mereka sangat jahat. Yang 18 ini ada cerita tentang Hizkia ya. Jadi bagusnya kita lihat dari dua raja-raja pasal yang ke-17. Nah, dua raja-raja 17 di sini ditulis tentang Hosea. Hosea ini raja Israel ya. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, raja Yehuda. Jadi Ahaz itu adalah orang tua daripada Hizkia. Hosea bin Elam menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Jadi di pihak Israel ada namanya Raja Hosea.
Nah, di sini firman Tuhan katakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya. Apa yang jahat di mata Tuhan. Dia ingat ya, kalau Tuhan melihat orang jahat, Tuhan pasti akan lakukan sesuatu. Sama seperti Daud kan kemarin, Tuhan melihat apa yang jahat yang dilakukan oleh Daud dan Tuhan lakukan sesuatu. Nah, di sini dikatakan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bukan seperti raja Israel yang mendahului dia. Bahkan raja Israel yang sebelumnya dia lebih jahat lagi. Jadi seperti mari kita lihat ada masanya di mana kejahatan mereka sudah memuncak. Nah, karena dia sangat jahat di mata Tuhan dan kerajaan dan bangsanya sudah komplit dosa-dosanya, ini bangsa ini sudah perlu diserahkan kepada bangsa yang lain. Bis akan datang, hukumannya tuh binatang akan datang, artinya akan ada penaklukan dari bangsa yang lain. Nah, ini cerita pada masa itu adalah Raja Asyur, Raja Syria, sekarang Suria namanya. Dia datang menaklukkan, ya. Akhirnya si Raja Asyur, si Hosea ditawan seperti jadi jajahan, seperti misalnya Belanda menjajah Indonesia, dia harus bayar upeti. Nah, tapi Raja Asyur dikatakan ini ceritanya melihat juga Hosea ini bukan benar-benar jajahan yang baik gitu. Dia suka bekerja sama dengan Mesir. Ya, dia suka lakukan sesuatu. Kemudian akhirnya benar-benar ditaklukkan ya. Nah, Israel tadinya cuma dijajah saja, tapi sekarang benar-benar mereka mengambil semuanya. Mereka mematikan benar-benar bangsa Israel. Jadi bangsa Israel hilang pada saat itu. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria yang mengangkut orang-orang Israel ke Asyur. Jadi orang Israel itu ditawan ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala, tapi di Sungai Yabor, sungai negeri Hosan dan di kota orang Madian. Nah, kenapa mereka dibuang? Ini firman Tuhan ada ditulis di dua Raja-Raja pasal 17. Supaya kita lihat seberapa jahat sih mereka. Nah, kalau kita baca ini, kita bisa lihat betapa benar mereka berdosa. Di sini dikatakan firman Tuhan, orang Israel telah berdosa kepada Tuhan yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Jadi mereka ini sudah menyembah Allah lain, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Dan mereka hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja Israel. Jadi mereka sudah tidak lagi mengikuti Tuhan. Dikatakan Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Bukit-bukit pengorbanan adalah bukit di mana ada dewa-dewa yang lain, seperti dewa Baal, dewa Asteria, atau dewa apa saja. Terus mereka menyembah. Ya, mereka mendirikan tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala di setiap bukit yang tinggi di bawah setiap pohon yang rimbun. Bayangkan, setiap pohon, setiap bukit penuh dengan berhala. Ini benar-benar satu berhala aja sudah menjadi kekejian bagi Tuhan. Tapi ini sudah banyak sekali. Dan kegiatan mereka adalah membakar korban, seperti bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan. Mereka melakukan hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Tuhan lihat jahat, Tuhan juga sakit hati, karena Tuhan kan sudah kasih perintah pada bangsa Israel. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada suatu yang lain yang berupa patung, berupa gambar, apapun untuk disembah. Bagi Tuhan itu kekejian. Tuhan bilang hanya kepada akulah semuanya harus menyembah. Nah, Tuhan sudah memperingatkan kepada orang Israel. Sekali lagi ada peringatan. Tuhan selalu memperingatkan umatnya. Tuhan selalu menegur umatnya. Tuhan ingin semua mereka kembali bertobat. Tuhan mengirim nabi-nabi. Di sini dikatakan Tuhan mengirim pada Israel dan Yehuda semua nabi, semua tukang tilik ya, semua orang yang bisa mengajar kebenaran. Dikatakan tujuan mereka adalah apa? Menyuruh mereka bertobat. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku dan para nabi. Jadi Tuhan sebenarnya tidak ingin menghancurkan mereka. Tuhan ingin mereka berbalik, mereka bertobat. Tapi mereka dikatakan ayat 14 tidak mau mendengar. Mereka mendengarkan teguk seperti nenek moyang tidak percaya pada Tuhan Allah mereka.
Mereka menolak ketetapannya dan perjanjian yang telah diadakan nenek moyang mereka. Dan peraturan-peraturan. Jadi semuanya. Mereka mengikuti dewa-dewa kesia-siaan. Mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan sudah perintahkan jangan berbuat seperti itu. Nah, ini coba kita lihat. Mereka bukan cuma tidak taat. Mereka membuat dua lembu tuangan. Mereka membuat patung Asyera. Nah, patung Asyera itu seperti patung Baal. Mereka mensujud menyembah segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Dulu Elia menghancurkan Nabi Baal. Sekarang mereka kembali lagi menyembah Baal. Nah, yang lebih parah lagi, makin memuncak dosa mereka. Mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ini kan kepercayaan orang-orang yang menyembah berhala, selalu ada tumbal. Ya, mungkin kita dulu ingat kalau ada orang-orang membangun gedung, bangun apa, harus dipotong kepala kerbau atau kepala apa, itu karena kepercayaan apapun yang harus dibangun harus ada tumbal. Nah, disinilah mereka mempersembahkan korban anak-anak mereka sendiri. Coba, anak-anak mereka yang masih kecil, baru lahir, mungkin dari istri keberapa atau apa, nggak tahu, pokoknya anak pun dikorbankan, ya. Dan melakukan tenung, sihir, dan yang telah memperbudak dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Jadi Tuhan sudah sangat tidak suka lah pada orang Israel. Tuhan sangat murka, bukan cuma sakit hati lagi. Ini dikatakan Tuhan sudah sangat murka dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Jadi akhirnya suku Yehuda, kan Tuhan Yesus kan Tuhan Allah kan orang Israel kan ada 12 suku, ya. Nah, kenapa disebut Yehuda? Karena mereka adalah keturunan Yehuda. Nah, Yehuda saja yang tinggal. Yang suku yang lain yang masih Israel tuh di atas semua, di utara. Tuhan hukum mereka. Tapi pada akhir-akhirnya Yehuda juga mulai tidak berpegang pada perintah Tuhan. Jadi Tuhan masih sayang kepada Yehuda. Tuhan masih memberikan peringatan, ya. Oke. Nah, inilah ceritanya, latar belakang orang Israel, kenapa mereka dibuang. Dan Raja Asyur akhirnya mengangkut orang-orang Israel ke Babel, di tempat dia. Nah, di sini ceritanya tidak usah baca, tapi kalau mau lihat, ada berita di mana bangsa-bangsa yang diangkut mereka itu seperti orang Israel sendiri. Itu adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Jadi mereka itu seperti barbar, seperti orang yang jahat gitu. Nah, dan akhirnya kan kalau orang jahat kan selalu berbuat kejahatan, pemerintah juga tidak suka. Jadi pemerintah ini akhirnya bikin apa? Orang Syria ini. Jadi mereka suruh setiap bangsa yang datang, yang ditawan itu, mempersembahkan korban kepada mereka sendiri gitu. Nah, kepada orang Israel sendiri disuruhlah untuk diajar sesuai dengan agama mereka gitu. Ya, jadi misalnya di sini Raja Asyur bilang, suruhlah mereka pergi ke salah satu seorang imam yang telah kamu angkat dari sana dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di situ dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri ini. Sama seperti bangsa kita lah. Kita ada agama Hindu, Buddha, dan Islam dan yang lain-lain kan. Nah, biarlah mereka semua menyembah gitu. Jadi di dalam kerajaan Suria pada saat itu, semua disuruh belajarlah sesuai dengan agama masing-masing. Termasuk orang Israel yang dibuang. Sebenarnya mereka tidak dipaksa untuk menyembah dewanya Suria atau dewa yang lain. Mereka bahkan disuruh diajar untuk belajar tentang menyembah agama mereka. Tapi mereka sendiri tidak mau. Coba, sudah dikasih imam, mereka tetap tidak mau. Jadi ini orang-orang Israel tuh memang sudah memuncaklah dosa mereka. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan di Israel seperti itu, makanya mereka dibuang. Harusnya orang Yehuda pada masa itu mulai belajar gitu, belajar berpikir, oh, Israel sudah ditolak Tuhan, Israel sudah ditawan karena mereka menyembah berhala, karena mereka tidak taat pada Tuhan. Nah, harusnya orang-orang Yehuda itu belajar dari tetangganya, seperti Malaysia sudah ditawan misalnya. Kenapa Malaysia ditawan? Karena mereka melakukan yang jahat. Harusnya orang Yehuda belajar dari situ.
Tapi raja yang memerintah pada saat itu, Raja Asa, tidak mau bertobat gitu ya. Dia tetap melakukan yang jahat, sehingga Tuhan memperingatkan mereka. Tuhan mengirim nabi-nabi seperti Nabi Yesaya gitu. Yesaya yang memperingatkan supaya mereka percaya gitu. Nah, jadi itu cerita latar belakangnya. Kan kita ke Hizkia ya. Hizkia di dua raja-raja pasal yang ke 18 yang ya, oke. Dan di dua raja-raja pasal yang ke-18 ini, kita lihat di dua raja-raja pasal 18. Nah, akhirnya dikatakan pada tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak raja Yehuda menjadi raja. Jadi di situ lahirlah si Hizkia ya. Hizkia waktu dia menjadi raja dia berumur 25 tahun ya. Uh, dan dia memerintah selama 29 tahun, cukup lama gitu. Nah, ibunya adalah Abi, anak Sakaria. Nah, ini Sakaria ini adalah imam, orang yang takut akan Tuhan. Makanya si Abi juga takut akan Tuhan. Untungnya adalah si Abi, dan dia boleh mengajar kebenaran kepada Hizkia. Ini penting untuk keluarga punya pendidikan yang baik untuk takut akan Tuhan. Nah, karena seperti itulah si Abi mengajarkan si Hizkia, dan jadilah pemerintahan yang baik. Hizkia dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, yang meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai masa itu orang bagi ular yang namanya disebut Nehustan. Jadi permulaan daripada Raja Hizkia ini, dia pas pemerintah, dia mulai, karena dia punya otoritas dan dia tahu bangsa ini harus menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Jadi dia mulai mulai memerintah dengan pemerintahan yang takut akan Tuhan. Nah, jadi tidak mau lakukan lagi seperti Israel. Dia mulai menghancurkan yang tadi kubu-kubu bukit-bukit pengorbanan, dia hancurkan gitu. Kita lihat di sini bagaimana dia bekerja dengan luar biasa gitu. Ya, di sini di dua raja-raja pasal 18 dikatakan ia percaya kepada Tuhan, ayat 5. Dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sudah maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi kata begini kan menunjukkan dia punya karakter, kualitas yang luar biasa. Pada generasinya dia itu takut akan Tuhan. Ia berpaut pada Tuhan. Dia tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Nah, dan disinilah hal yang baik, karena dia kembali kepada Tuhan dan dia melakukan yang baik. Firman Tuhan katakan, maka Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak pada Raja Asyur, tidak lagi takluk kepadanya. Nah, ini satu kata yang bagus. Tuhan menyertai dia. Kalau kita kembali kepada Tuhan, kita menjalankan hidupan kita sungguh-sungguh, Tuhan akan menyertai. Karena Tuhan ingin kita bertobat. Tuhan ingin kita kembali kepada Dia. Dan kalau Tuhan melihat kejahatan orang yang Tuhan menghukumnya, sebaliknya juga Tuhan melihat orang yang sungguh-sungguh berbalik, orang yang sungguh mencari Dia, Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan menyertai dia, dan Tuhan akan membuat dia berani. Nah, ini kebanyakan sebelumnya, karena Raja Israel sudah kalah, Raja Yehuda sebelumnya juga takut. Tapi seperti firman Tuhan mengatakan di Daniel 11 ayat 32, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Umat yang bersama-sama dengan Tuhan, umat yang bersama-sama Dia, tidak ada ketakutan, karena roh Tuhan itu, Tuhan memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Firman Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan memberikan kepada kita
roh ketakutan. Dia akan memberikan pada kita roh keberanian. Inilah yang diberikan kepada Hizkia. Satu roh yang takut akan Tuhan. Satu roh keberanian. Nah, Tuhan berikan pada Hizkia. Nah, kemudian kita lihat di sini. Tuhan menyertai dia dan dia mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara penjagaan maupun kota yang berkubu. Nah, di sini Hizkia itu jadi hebat. Dia Israel kan sudah diduduki ya. Samaria waktu itu Israel sudah diduduki oleh raja yang lain ya. Nah, kemudian Samaria sudah direbut. Raja Asyur sudah mengangkut orang Israel. Ini juga cerita tentang bagaimana seperti tadi di pasal yang ke-17, karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan menawan mereka. Nah, kemudian si Raja Asyur ini mulai menyerang Yehuda. Ya, segala kota berkubu di negeri Yehuda pada tahun ke-14 Raja Hizkia. Jadi dia kan memberita 29. Kira-kira di tengah pemerintahannya, Raja Asyur ini mulai menyerang negeri Yehuda. Apakah Yehuda akan takluk? Kita akan lihat. Hizkia, Raja Yehuda pertamanya mengutus pada Raja Asyur, bilang, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripada aku, apapun yang kau bebankan padaku akan kupikul." Jadi dia mau damai sebenarnya awal. Oke, kalau kamu mau, nih saya kasih persembahan gitu ya. Terus Hizkia memberikan perak ya, terdapat dalam rumah Tuhan dan pembenahan istana raja. Ini juga Hizkia menggerak emas di pintu-pintu ya, yang telah dilapisi oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikan pada Raja Asyur. Tapi Raja Asyur itu tidak mau cuma sekedar ada uang, upeti, apapun seperti perdamaian. Dia mau mengalahkan Yehuda. Jadi dia utus seorang kepala istana dan juru minuman dan disertai tentara yang besar. Jadi ceritanya mau shock terapi, mau membuat takutlah si Hizkia. Mereka maju sampai di Yerusalem, kemudian mereka mulai bicara. Mereka pada bangsa Yehuda, karena mereka sudah panggil, mereka sudah seperti ini ceritanya seperti Goliat yang datang dan tentara dan mulai berbicara kepada bangsa Yehuda. Terus apa yang dia katakan di sini? Dia bilang begini, juru minuman agung pada mereka, "Biarlah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegangin?" Jadi dia mulai menghina apa? Dia menghina bukan Yehudanya, bukan Hizkianya, tapi dia menghina Allahnya orang Yehuda. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Ya, jadi dia bilang semuanya bla bla bla. Terus dia mulai menghina. "Apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap pada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanan dan mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem, inilah kamu harus sujud menyembah." Jadi dia menghina apa yang dilakukan oleh Hizkia. Nah, kita nggak punya waktu untuk baca semua, tapi pokoknya dia mengatakan, dia mulai membilang, ini Asyur ini hebat banget gitu. Siapa? Apakah Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Jadi dia seperti menunjukkan kehebatan Raja Asyur. Bangsa 1, bangsa 2, bangsa kecil, bangsa 4, mereka kan punya Allah masing-masing. Nah, waktu kita serang mereka, apakah Allah mereka bisa membela? Ini pasti mereka kalah semua. Nah, ini seperti itulah. Fakta-faktanya semuanya kalah gitu. Siapa di antara semua Allah negeri yang telah lepaskan tanganku, hingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Jadi
kamu sembah bisa melepaskan dari tangan dia tentara. Rakyat berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata. Sebab ada kamu menjawab dia. Jangan takut, jangan khawatir, jangan jawab apapun. Sebenarnya si Hizkia agak takut juga karena memang faktanya si Syria ini hebat, Asyur ini hebat, banyak bangsa sudah hancur. Dia sebenarnya takut, tapi dia tidak mau menunjukkan ketakutannya. Eh, dia mau melakukan sesuatu, yaitu dia mencari Tuhan lebih dahulu. Ya, dia mencari Tuhan. Kemudian kita sampai ke doanya dia di pasal yang ke-19 ya. Pada di ayat 19, sudah Raja Hizkia mendengar hal itu, dikoyakkan pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung, lalu dia masuk ke rumah Tuhan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya, apapun persoalannya, apapun masalahnya, tekanan apapun, musuh sebesar apapun, keadaan sebagai susah apapun, intimidasi sebesar apapun, datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan. Ya, ini perteladan daripada Hizkia. Kita lihat apa yang Hizkia lakukan. Disuruhlah kepada kepala istana, semda, panitia negara, dan yang tua-tua di antara imam dengan berselubungkan kain kabung pada Nabi Yesaya bibi, ya, Nabi Yesaya. Kalau zaman kita sekarang sudah tidak ada perantara lagi. Zaman kita sekarang Yesus itu adalah imam besar. Kita tinggal datang pada Yesus, minta daripada Yesus. Tapi di sini kita belajar dia datang pada Yesaya karena dia tahu Yesaya adalah penyambung berita Tuhan. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus Raja Asyur, yang mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allah mau memberi hukuman karena perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Hizkia, doanya adalah dia mau menunjukkan siapakah orang-orang ini yang berani untuk berbicara hal-hal yang buruk tentang Tuhan kita. Sama seperti ini, persis seperti apa yang Daud lakukan. Jadi spirit daripada Daud ini waktu mengalami berhadapan dengan Goliat ada pada Hizkia. Waktu itu kan Goliat mengintimidasi bangsa Israel. Goliat bilang kamu akan kalah. Tapi Daud kan mengatakan, siapakah kamu ini berani menghina pada Allah yang anak-anak Allah? Ya, kamu akan mati hari ini. Demikian juga Hizkia punya spirit yang sama. Dia tidak takut dengan berbagai lawan, musuh-musuh yang mengintimidasi dia. Ya, jadi Hizkia lakukan ini. Dan kemudian di ayat yang kelima, ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya pada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Nah, Tuhan berbicara lewat Yesaya. Tuhan bicara jangan takut. Ya, sampai hari ini Tuhan masih berbicara pada kita dengan berbagai keadaan, dengan berbagai situasi yang melanda kita. Jangan takut dengan perkataan orang. Jangan dengar hal apapun. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan menyuruh satu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar satu kabar, dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Doa daripada Hizkia, apakah tidak sampai pada Tuhan? Sampai, ya. Waktu Tuhan melihat ada doa yang penuh iman dan begitu percaya bahwa Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah gunung batu kita, Tuhan akan membela kita, ini akan membuat kuasa Tuhan bekerja dan Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar doa, Tuhan yang menjawab doa. Waktu dia mendengar permohonan daripada Hizkia, Tuhan mengatakan jangan dengar berita ini, jangan dengar perkataan hamba-hamba mereka, jangan dengar apapun, aku akan membela-mu. Jadi ini Tuhan katakan kira-kira seperti itu, ya. Tuhan katakan seperti itu.
Nah, ini apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Digma, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Juru minuman agung ini adalah ada buah daripada Raja Asyur, kan, yang tadi ngomong-ngomong tadi. Dia pulang, waktu itu dia dengar raja itu sudah mau berperang. Raja itu dengar dari raja yang lain, namanya Raja Ethiopia. Beritanya begini, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Sepertinya, oh, ada tentara ini. Tentara itu tentara lain sudah menyerang kamu gitu, ya. Kemudian raja berperang. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan kau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Nah, sekali lagi orang itu mengatakan hal yang sama, menganggap enteng Raja Allah Israel. Dia menyombongkan diri, sesungguhnya engkau telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur pada segala negeri. Mereka telah menumpasnya, masakan kau ini akan dilepaskan. Jadi Raja Asyur itu begitu sombong untuk mengatakan sebuah bangsa itu tidak bisa bertahan lawan dia. Sudahkah para Allah, bahkan dia menghina Allah-Allah daripada bangsa-bangsa. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka? Ini Gosan, Garan, Hesah, Bani Eden yang di Telasar, itu orang-orang lain lah, bangsa-bangsa yang lain. Di manakah raja negeri Hamat, Arpad, raja kota Sephara, raja negeri Hena dan Imam? Ini sombong banget ya. Nah, dia kasih surat ini, surat ancaman kepada Hizkia. Nah, kemudian Hizkia dapat surat itu, surat yang menuliskan tentang intimidasi daripada Raja Asyur. Kan Tuhan sudah bilang pada Yesaya sebelumnya, raja itu pasti akan mati, Tuhan akan bela. Tapi masih tetap ada ancaman. Nah, ini seperti ini. Kita sudah dapat janji bahwa kita akan dapat menang, tapi tetap masih ada ancaman, ya. Sama seperti musuh-musuh yang selalu menyerang, mengintimidasi. Nah, Hizkia berdoa lagi. Nah, ini doa lagi. Ingat, Hizkia itu berdoa. Doa pertama dapat janji Tuhan. Keadaan kedua dapat ancaman. Tapi Hizkia tidak berhenti berdoa. Dia tetap berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas bumi. Nah, di ayat yang ke-14 dia katakan bahkan surat yang tadi dibentangkan, surat itu di hadapan Tuhan. Dia berdoa, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, demikianlah kita di dalam persoalan dan tekanan yang begitu besar. Apa yang kita harus lakukan? Semakin membesarkan nama Tuhan, semakin meninggikan nama Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa apapun yang terjadi. Sedangkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Jadi dia bilang, ini Tuhan. Mereka meremehkan Tuhan. Mereka meremehkan Engkau yang akan membela kami. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Nah, ini ayat 2 Raja-Raja 19 ayat 19 harus jadi pegangan kita. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita katakan, ya Tuhan, selamatkanlah kami dari malapetaka, dari masalah, dengan satu tujuan, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Nah, ini doa seperti ini adalah doa yang sama seperti Daud. Waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Daud selalu bilang, pada hari ini aku akan datang mengambil engkau. Pada hari ini aku akan membunuh engkau. Pada hari ini aku akan memenggal kepalamu. Pada hari ini aku akan menyerahkan nyawamu pada burung-burung, pada binatang-binatang. Pada hari ini dia mengatakan itu, ya, kepada Goliat. Kelihatannya sombong, tapi satu waktu dia bilang, supaya orang-orang tahu bahwa Israel punya Allah, ya, supaya mereka tahu Tuhan kita itu besar. Jadi orang melihat kemenangan pada yang kita lakukan, dan mereka memuliakan nama Tuhan.
Inilah yang kita harus pegang. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Elia. Waktu Elia menghadapi Nabi Baal, Elia menyembah Tuhan dan kemudian meminta api turun dari surga untuk membakar korban, dan supaya dia berdoa sebelumnya supaya orang-orang ini melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kita tuh berada dalam satu tempat di mana kita harus saksikan kebesaran Tuhan di mana-mana. Ya, ini juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Sewaktu Tuhan Yesus menyuruh Lazarus keluar dari kuburan, Tuhan biarlah mereka melihat, biarlah orang-orang melihat dan orang-orang jadi percaya. Segala mujizat, segala kebesaran tujuannya apa? Untuk Tuhan disembah, Tuhan dipuji. Nah, pada saat itulah, jadi ini yang dilakukan oleh Hizkia, berdoa seperti itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan sekali lagi mendengar doanya. Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar. Sekali lagi Tuhan itu Tuhan yang mendengar doa dari kita yang sungguh-sungguh berdoa. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak Dara, itu putri Sion, yang telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah menggeleng-gelengkan kepala di hadapanmu. Siapakah yang kau cela dan kau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi Tuhan tuh mengatakan ini menghinanya bukan menghina Hizkia, menghina Yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya kereta aku naik ke tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohon yang lebat. Dan terusnya Tuhan bicara tentang Asyur itu, dan Tuhan bilang, karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikir ya, bagian kecil pada hidungmu dan kengkang pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Ya. Dan kemudian Tuhan bicara terus kepada tentang Asyur itu, dan Tuhan bernubuat juga akan membela Yehuda. Dan apa yang terjadi di sini? Di ayat 35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Jadi Tuhan yang membunuh, Tuhan lakukan kuasanya. Malaikat datang dan sekejap 185.000 orang tentara Asyur mati semua. Pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai-bangkai orang mati belaka. Jadi Tuhan itu bisa lakukan sesuatu dengan sekejap saja. Apa yang terjadi dengan Raja Asyur? Ya. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Nineve. Nineve itu ibu kota Asyur pada masa itu. Pada satu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisrok, allahnya, Allah kecil. Dia mungkin udah lihat tentaranya mati, dia pikir Allahnya lebih kuat, dan kemudian dia datang. Maka Adramelek dan Sareser, anaknya sendiri, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke Ararat. Kemudian Esarhad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi kita lihat bagaimana doa daripada Hizkia. 2 kali, pertama dia tidak takut, yang kedua dia membentangkan ancaman, dan kemudian Tuhan dengar dan Tuhan bertindak, Tuhan membelanya, dan kemudian hancur habis ya. Pada zaman ini siapa musuh kita? Musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah iblis-iblis. Ya, perang kita bukan melawan darah dan daging, perang kita melawan penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah. Kita melawan segala taktik muslihat iblis. Kita melawan segala penyakit-penyakit yang ada saat ini, sebesar apapun kita tidak usah khawatir. Kita datang pada Tuhan dan kita bawa persoalannya. Mungkin kita juga diintimidasi dan berbagai hal, kita datang pada Tuhan. Ini satu hal yang kita perlu belajar, ya. Doa daripada Hizkia
adalah doa yang sama seperti Elia yang firman Tuhan katakan di Yakobus pasal yang kelima. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Hujan tidak turun 3 tahun, dia berdoalah dan hujan turun. Ya, oh, doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ini pelajaran tentang doa. Ya, kita bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berharap, kita besarkan Tuhan dan kita muliakan Dia, dan kita tidak takut dengan segala intimidasi iblis, dan kita naikkan doa yang benar-benar bisa merubah sejarah. Tidak tergantung keadaan saat ini, tidak tergantung sejarah di belakang, tapi kita bisa merubah sejarah. Doa kita bisa merubah sejarah bangsa ini. Doa kita ini bisa merubah sejarah kota ini. Oke. Nah, bagian terakhir yang dalam pelajaran ini tentang doa Hizkia itu kita lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ya. Dua Raja-Raja pasal yang ke-20. Nah, ini bagian yang saya sangat suka. Pada hari-hari itu dikatakan ayat pertama, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya, kita kan topik kita adalah healing every day. Tuhan menyembuhkan tiap hari, dan di bagian daripada Hizkia ini ada bagian di mana dia sakit. Ya, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Coba bayangkan ya, bayangkan kita dalam keadaan sakit, kita sudah parah, kemudian datang hamba Tuhan, seorang nabi yang berbicara atas nama Tuhan, dan kita tahu dia berbicara dari Tuhan. Dia bilang begini, sampaikan pesanlah kepada saudara-saudara, kumpullah orang-orang, karena aku akan panggil, kamu akan mati. Apa jawaban kita? Secara manusia kita bilang, oh, itu kehendak Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah bicara demikian, oke, jadilah menurut kehendakmu. Ya, kita kan bisa bilang seperti itu, dan itu tidak salah. Dan itu bisa membuat kita pergi dengan damai. Tapi ini Hizkia ini adalah pendoa, dan dia tahu Tuhan itu bisa melakukan sesuatu kalau dia sungguh-sungguh berdoa. Bahkan Tuhan bisa merubah yang Tuhan bilang sudah pasti akan mati. Cerita tentang Daud mungkin dia sudah tahu, karena Daud sudah tuliskan ceritanya tentang anaknya yang mati. Tapi itu kan anaknya. Ya, mungkin dalam pemikiran daripada Hizkia, anaknya itu tidak punya posisi untuk berdoa. Daud kan berdoa untuk anaknya. Tapi kalau ini saya sendiri, saya mau datang pada Tuhan. Ya, seperti mungkin wanita yang sakit pendarahan, yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dia mau datang pada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan. Nah, demikian juga si Hizkia ambil sikap ya. Ini banyak sekali penerapannya. Ada orang mengatakan, ya janganlah melakukan begitu. Jangan sombong untuk merubah apa yang Tuhan sudah putuskan. Itu kan di kedaulatan Tuhan. Nah, Tuhan tidak bisa merubah nasib orang kalau Tuhan sudah tentukan. Tapi di sini kita bisa melihat mengenai doa itu ada di mana Tuhan sudah menentukan, ada juga doa di mana Tuhan bisa rubah kalau orang datang dengan iman. Nah, ini yang dilakukan oleh Hizkia. Ya, Hizkia pada saat itu memalingkan ayat 2, memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa pada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia raja ubatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sebenarnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Allah. Tuhan, lihat, Tuhan tuh cepat sekali menjawab doa. Tuhan dengar cepat sekali doa orang. Tuhan langsung bilang pada Yesaya, doa kamu telah didengar, air matamu telah kudengar. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi.
dan aku akan melepaskan engkau dan kota dari tangan Raja Asyur. Aku akan membagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, ini ceritanya ada cerita latar belakang ini supaya kita lihat lebih lengkap lagi. Berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah dia. Ya, Yesaya pakai bara. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara yang ringan bagi bayang-bayang untuk memanjang 10 tapak. Tapi sebaliknya biarlah bayang-bayangmu itu mundur ke belakang dan dari di 10 tapak. Artinya begini, bayang-bayang itu kan ada matahari. Matahari kena bayangan, kena badan kita dan ada bayangan. Tapi ini matahari bisa buat mundur. Jadi sepertinya Tuhan bisa merubah waktu atau Tuhan bisa membuat bayangannya itu bisa mundur gitu. Padahal sebenarnya kan harusnya maju. Maka berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnya bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Jadi ada petunjuk matahari ya, jam matahari lah. Jam matahari harusnya dia maju, ini dia mundur. Ini menunjukkan Tuhan dapat melakukan yang mustahil, yang heran dan yang besar. Itu tandanya. Nah, supaya memperlengkapi apa pengajaran kita hari ini, kita harus tahu bahwa akhir hidup daripada Hizkia sebenarnya ada salah juga. Ya, dia sebenarnya menyia-nyiakan hidupnya dalam 15 tahun terakhir. Kalau kita diberikan panjang umur oleh Tuhan, tambah 15 tahun, baiklah kita mengisinya untuk kemuliaan Tuhan dan jangan juga main-main. Pada saat itu, Hizkia kan sudah sembuh, ya. Hizkia sudah sembuh, tapi pada masa itu ada satu Raja Babel yang mendengar Hizkia sakit, kemudian dia datang mengunjungi, membawa pemberian kepada Hizkia. Karena Hizkia sangat senang, Hizkia memperlihatkan segenap gedung, harta benda, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak dan lain-lain, semua barang itu kepada mereka. Tapi itu tidak disukai Tuhan, ya. Jadi dia sepertinya mengandalkan persis seperti Daud yang dulu pernah menghitung tentara-tentaranya, mengandalkan itu untuk menunjukkan dia hebat. Demikian juga Hizkia, dia menunjukkan betapa dia diberkati, betapa dia begitu hebat, dan kemudian dia tunjukkan kepada orang-orang Babel. Dan akhirnya Yesaya bilang, demikianlah firman Tuhan, Babel akan datang dan mengangkut semua barang-barang, bahkan keturunanmu akan menjadi akan diambil orang menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ini satu nubuatan karena mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Terus Hizkia di ayat 19 berespon yang tidak benar. Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu dalam hatinya, asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Harusnya pada saat itu dia melakukan hal yang sama seperti Daud bertobat gitu. Sudah salah gitu untuk menunjukkan barang-barang istana. Nah, itulah ada orang punya kelebihan, ada orang punya kekurangan, tapi ini kita juga harus belajar hati-hati dengan apa yang kita lakukan, bisa memberi dampak kepada orang-orang, pada generasi kita dan pada generasi ke depan. Harusnya kita bertaat, harusnya kita bertobat, harusnya kita tetap percaya, harusnya kita tidak sombong, dan biarlah supaya diri kita dan generasi di bawah kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Nah, ini pelajaran yang bagus dari Hizkia, lengkap dari sebelum dia jadi raja, dan tapi dia menjadi history maker. Dia membuat sejarah. Dia membuat sejarah yang merubah bangsa. Tapi kita belajar ada tiga pokok doa yang kita lihat bagaimana Hizkia selalu naikkan doa permohonan apapun masalahnya. Demikian juga kita pada saat ini, kita minta kepada Bapa di sorga apapun keadaan kita. Dan kedua, seperti Hizkia, mari kita selalu dalam doa kita mengakui kebesaran Tuhan. Kita datang bukan dengan keluhan, dengan komplain, oh masalah begitu besar, oh begini. Tidak, kita datang dengan satu pujian pada Tuhan. Tuhan itu besar,
masalah itu gitu kecil, persoalan apapun bisa bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil gitu ya. Kemudian seperti Hizkia sebagai raja, dia selalu menjaga supaya rakyatnya tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita sebagai pemimpin, siapapun yang mendengar ini yang berada dalam posisi sebagai pemimpin, jagalah anak buah, jagalah orang bawahan, jagalah masyarakat supaya tetap menyembah Tuhan, tidak takluk, tidak tunduk kepada 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 ilah-ilah atau kepercayaan kepada yang lain ya. Dan doa, apapun keadaan kita, kalau kita sakit ya, jangan menyerah, jangan berpikir itu takdir. Tuhan bisa perpanjang umur kita, Tuhan buat kita berhasil, kita sehat-sehat dan baik-baik saja, umur panjang. Tapi akan ada sisa waktu kita, kalau Tuhan berikan kesembuhan dan panjang umur, isilah dengan hal-hal yang dalam kehidupan yang taat sampai pada akhirnya. Karena itu ada efek untuk diri kita dan efek untuk orang-orang selanjutnya. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi semua orang yang mendengarkan, dan itu menjadi pegangan, menjadi petunjuk pada generasi kita, pada masa kita. Amin, Mami. Semua yang dengar, ada yang belajar hari ini, belajar. Menarik. Ya. Bagus pelajarannya. Ya bagus. Ya ternyata orang lalu jatuh dalam dosa kan biar sama dengan Daud. Batenga. Ternyata selalu Batenga. apa? Mami kan bisa lihat. Mami posisi tengah kalau baca. Oke. Supaya dapat dengar. Iya. Ya. Dan ternyata selalu ada jatuh dalam dosa. Ya, sama Daud ya kan. Doang kasih yang ya, tapi ya, puji Tuhan ada orang itu ada bertobat Jono. Kita mau tanya Devi. Ya. Kan di perjanjian baru ada bilang Tuhan sudah menanggung segala dosamu. Apakah itu orang tahu orang diampuni? Bagaimana kan satu rupa dari firman Tuhan di perjanjian lama? Selalu orang dapat ganjaran. Tapi perjanjian lama masa lalu. Iya. Jadi bagaimana? Batenga lagi. Aduh. Mami kalau bicara jangan pinggir. Kita tidak dapat dengar. Oke. Ya. Kita kan bertanya itu di perjanjian baru kan ada bilang Tuhan sudah menanggung segala dosa-dosamu jikalau engkau percaya padanya. Orang kan percaya. Kadang-kadang kan orang berbuat dosa juga. Ya. Kalau di perjanjian lama kan selalu dapat DP ganjaran. Tapi di perjanjian baru kan dia bilang Tuhan sudah ampuni. Bagaimana itu dia pendapat itu? Ya, kalau di perjanjian lama memang itu kan semua berdasarkan hukum. Kalau Tuhan lakukan ini, Tuhan diberkati. Kalau Tuhan tidak lakukan ini, Tuhan dihukum. Itu hukum Taurat memang. Iya. Tapi memang di perjanjian baru, Tuhan itu sudah menanggung semua dosa dan pelanggaran kita. Jadi apapun yang Tuhan lakukan, itu Tuhan sudah tanggung. Tapi implikasi ada dua macam.
ada yang mengenai keselamatan, ada yang tidak, bukan keselamatan. Kalau yang pertama itu, tiap kali orang berbuat dosa, orang harus bawa ke mesbah pakai pakai apa itu? Pakai darah. Ada imam-imam yang akan bikin upacara supaya dosa mereka dihapuskan. Jadi pakai domba, pakai kambing, darah sebagai penebus dosa. Jadi di dalam perjanjian lama, sebuah pelanggaran itu harus dibawa dalam penebusan model begitu. Ya. Harus ada penebus lah. Tapi dengan tujuan apa? Supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran dan mereka diberkati. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, kita tidak perlu lakukan itu lagi. Kita tidak perlu ke kambing, domba, dan segala macam. Ya, karena Yesus Kristus itu sudah menanggung segala dosa kita dalam tubuhnya yang dikorbankan. Ya kan, darahnya sudah tercurah untuk menebus segala dosa kita. Tapi bukan berarti kita tidak perlu bertobat. Kita tetap mengakui daripada Tuhan kalau kita melakukan dosa. Dan Tuhan mengatakan Dia akan setia dan adil, akan mengampuni segala dosa dan kita. Kita tidak perlu bawa domba, kambing, karena darah Yesus sudah menyucikan kita. Tapi tetap kita harus bertobat. Jadi di dalam perjanjian baru, tetap pertobatan itu perlu. Jadi setiap hari kita perlu bertobat. Tapi bertobatnya itu ada dua macam. Bertobat untuk keselamatan dan bertobat untuk supaya kita hidupnya diberkati lah. Boleh dikatakan seperti itu. Kalau mengandung keselamatan, sekali kita udah percaya kepada Yesus, kita sudah selamat. Jadi kita tetap akan masuk surga. Bukan berarti kalau kita berbuat jahat, nggak masuk surga lagi, keluar lagi. Ya, itu ada orang yang berpikir demikian. Kalau kita percaya, sekali kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita akan selamat gitu. Ya, kita mengakui Dia, Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, Roh Kudus menebus kita akan selamat. Bukan tergantung lagi daripada kita berbuat dosa ini, dosa kecilin, dosa ini. Jadi setiap hari kita melakukan dosa. Tapi Tuhan sudah menebus dosa kita dan dosa akan datang. Tapi ada dosa yang efeknya bukan keselamatan. Dosa efeknya kita itu dengan kita kehilangan berkat gitu. Ya, kalau kita melakukan dosa ini kita tidak disertai Tuhan gitu. Jadi pelanggaran yang membawa efek tidak baik dalam kehidupan kita gitu. Itu karena hukum Tuhan itu masih ada gitu. Kalau orang berbuat baik ya dia diberkati. Kalau dia tidak berbuat baik dia tidak diberkati. Makanya kita tetap sebagai orang Kristen itu harus hidup ikut Tuhan lah, ya, sungguh-sungguh supaya kita diberkati. Ya, kalau kita berbuat tidak benar, kita tetap dapat hukuman gitu. Dapat hukuman yang bukan menyangkut keselamatan tapi menyangkut berkat dan tidak dapat berkat lah, boleh dikatakan seperti itu. Ya, selama kita mengikuti hukum-hukum Tuhan, kita setia, kita melakukan dengan benar, kita akan diberkati gitu. Ya. Tapi ini bukan seperti ada orang mengatakan begini, oh kita harus kasih persembahan, kita harus perpuluhan, kita harus lakukan seperti orang-orang Israel zaman dulu gitu, supaya kita diberkati. Bukan seperti itulah, ya. Karena kalau kita mau lakukan hukum Taurat, kita harus kembali lagi ke zaman belakang. Kita jadi seperti orang Israel lagi gitu. Ambil kambing domba lagi, kasih perpuluhan begini, kasih begini seperti itulah. Ya. Jadi sekarang ini Tuhan ingin kita hidup ya pokoknya ikutin apa yang benar, apa yang baik. Dan hebatnya berbeda dengan orang zaman dulu. Kalau zaman dulu mereka tidak punya kekuatan. Kalau sekarang Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa hidup benar. Ya, dulu orang-orang Israel mereka tahu itu hukum, tapi mereka tidak mampu untuk melakukannya. Mereka tidak punya kekuatan, makanya mereka suka jatuh. Kalau sekarang kita dapat kekuatan daripada Roh Kudus untuk menjalankan hidup yang benar. Makanya setiap hari minta pimpinan Tuhan, sekali minta kekuatan pada Roh Kudus, biar Roh Kudus memampukan kita untuk hidup yang benar gitu. Ya. Nah, jadi jangan berpikir sudah kita ditebus oleh Yesus, kita sudah lahir baru, sudah percaya pada Yesus, kita bisa melakukan apa saja sebebas kita mungkin berdosa. Yang penting kan Tuhan sudah selamat. Nah, ini banyak orang berpikir demikian, itu salah gitu. Kalau kita sudah dalam Tuhan, justru kita harus lebih baik lagi daripada orang yang hidup dalam perjanjian lama. Ya. Orang dalam perjanjian lama bilang begini, janganlah kamu membunuh. Kalau kita, Tuhan mengatakan
membenci kepada orang lain saja sudah membunuh. Ya, itu kan Tuhan ingin bahkan di dalam perjanjian baru kita harus lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Tapi kita mengejar itu belum kita dapat sekarang, tapi Tuhan akan memampukan kita untuk kita dapat mengejar itu. Ya. Jadi istilahnya ada orang bilang istilahnya itu pembenaran dan pengudusan. Kalau pembenaran itu sudah satu kali selama untuk Yesus, tapi pengudusan itu setiap hari yang kita harus kejar. Ya, nanti kekudusan yang sempurna waktu kita diperbolehkan Tuhan kita sudah bersama-sama dengan Dia. Tapi kalau kita sudah percaya pada Yesus, jangan khawatir keselamatan kita akan hilang. Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan akan menebus kita, dan kita akan hidup kekal. Itu aja. Ya. Jadi orang bersyukur karena ada Roh Kudus kan yang menuntun orang. Ya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup benar, hidup baik itu. Dia yang memberi dorongan dalam hati kita setiap hari gitu. Dia akan mengajar kita, oh ini tidak baik, ini tidak baik. Tapi iblis kan selalu menggoda juga ya. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Cuma memang yang kita mau ajarkan di sini kan ada hubungan dengan COVID, ada hubungan dengan yang lain, ada bangsa-bangsa yang memang tidak takut akan Tuhan gitu. Pada pemerintah-pemerintah yang tidak takut akan Tuhan. Jadi akibatnya mereka akan menghadapi hal yang sama gitu dengan seperti orang Israel zaman dulu, persis seperti itu. Tuhan bisa kirim sampar pada mereka karena mereka tidak taat. Sekarang kan bangsa negara-negara kan mulai banyak yang Kristennya cuma KTP saja, tapi mereka sudah tidak percaya lagi. Ya di Eropa udah banyak seperti itu. Yang tadinya Kristen udah tidak Kristen lagi. Nah nggak usah jauh-jauh lah, kita juga di kampung-kampung di Minahasa banyak yang mengaku Kristen, tapi kan hidupannya benar-benar Kristen atau tidak. Jadi bertobat itu penting, perlu kembali kepada Tuhan. Dan bukan kembali untuk melakukan ini, tapi kembali kepada Tuhan. Jadi kalau kita kembali, kita bertobat, bukan kembali untuk melakukan yang baik, kembali kepada Tuhan dan biarkan Roh Kudus yang akan memampukan kita hidup. Itulah sebenarnya kuncinya. Oke? Yes, kalian kita belajar firman, kita dapat kekuatan, kita belajar bagaimana berdoa, kita belajar sejarah juga. Belajar firman tuh, belajar. Sejarah makin lama makin kita tahu. Oke, ada lagi? Ada tanya? Ya. Ada lagi? Bukan cuma bertanya apa kita orang semua tuh. Ya, tapi sudah. Nanti pikir-pikir lagi apa. Nanti bertanya besok lagi. Ya, oke. Ya. Kita berdoa ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih, biarlah pengajar ini inspirasi bagi kami supaya kami tetap hidup yang benar. Kami hidup seperti seorang raja, seperti Hizkia, yang tidak takut dan tetap percaya bahwa bersama dengan Engkau kami bisa melakukan perkara yang besar. Biarlah kami tetap yakin dan percaya Engkau selalu mensertai dengan kami, dan kami punya Tuhan yang hidup, Maha Kuasa, yang selalu mendengar doa, yang selalu menjawab doa. Kami tidak ragu untuk datang ke tempat Engkau, dan kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami sudah yang percaya kepada Engkau, Engkau sudah tebus kami dijauhkan dari segala doa dan pelanggaran, sehingga kami boleh hidup benar, sehingga kami boleh hidup kudus, supaya kami bisa hidup diberkati dalam setiap perkara apapun yang kami lakukan. Biarlah hari demi hari kami tetap setia, dan kami menjadi garam, menjadi terang di orang sekitar, untuk orang kembali kepada Engkau. Biarlah bangsa kami Tuhan, kami bawa bangsa kami ini, kami bawa kota kami ini, biarlah Engkau melihat kami orang yang datang pada Engkau, dan Engkau memberkati bangsa ini. Kami tidak takut dengan hal apapun, kami tidak takut dengan sampah dan kejadian, sebab kami mau berdoa dan kami bertobat dari segala pelanggaran oleh pemimpin-pemimpin, orang-orang yang tidak setia pada bangsa ini. Biarlah nama Engkau dipermuliakan pada generasi kami, nama Engkau dipermuliakan di keluarga kami. Terpujilah Tuhan Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.
Tuhan. Ya, oke kita berhenti.